Salam aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Ultimate Consciousness. Sebetulnya kata Ultimate Consciousness itu sebuah ungkapan. Orang menyebutnya dalam bahasa Indonesia itu kesadaran murni, saudara-saudara. Orang juga bisa menyebut dengan kata pure awareness. Atau orang menyebut pure consciousness. Itu sama saja. Tetapi intinya adalah orang memiliki kesadaran murni. Nah, kesadaran murni itu yang seperti apa? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau jujur, maka sebetulnya perjalanan hidup kita itu lebih banyak kita menggunakan dalam tanda petik autopilot. Kita bergerak tanpa kita menyadari. Itulah yang sering kali kita lakukan. Dan bahkan ketika kita beribadah saja, tidak semua orang bisa 100% ada dalam kesadaran murni. Faktanya, kalau kita mau memperhatikan dengan baik, maka di dalam pikiran kita itu ada yang berbicara. Ada yang berbicara sendiri, ada yang ngajak bertengkar, ada yang ngasih tahu, bahkan ada juga yang membanding-bandingkan, dan juga ada yang memprediksi tentang apa yang akan terjadi. Mengomentari tentang apa yang baru saja terjadi. Saya ambil satu contoh. Ketika saudara sedang duduk, diam, maka di dalam pikiran itu ada seperti yang ngajak bicara. Entah saudara menyadari atau tidak itu. Ya, ada yang ngajak bicara. Bahkan ada yang bicara sendiri. Atau ngajak bertengkar, saudara-saudara. Itu pikiran, saya nyebut dengan pikiran liar. Nah, pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama nanti di rumah masing-masing mempraktekkan bagaimana agar pikiran liar ini tidak menguasai kita. Karena ada orang yang berkata begini, saya sudah mencoba untuk mempraktekkan apa yang Pak Lukas katakan, tetapi saya nggak bisa. Suara-suara yang ada di pikiran saya sepertinya jauh lebih kuat dari apa yang harus saya lakukan. Nah, pagi ini saya tunjukkan satu metode yang baru yang saya menyebut dengan istilah kesadaran murni atau orang menyebutnya ultimate consciousness atau pure consciousness atau apa sajalah. Yang penting kita nanti bisa menguasai dan mengendalikan segala pikiran-pikiran liar. Saya ambil contoh, misalnya saudara yang seorang perempuan yang mencuci pakaian saja, saudara tidak fokus kepada saudara sedang mencuci. Kadangkala pikiran itu ngelantur kemana-mana, saudara. Apalagi misalnya saja baru nonton sinetron, misalnya. Nah, nanti sambil saudara nyuci, itu pikiran itu ngajak bicara. Tadi sinetronnya itu kisahnya seperti ini loh. Ya. Nah, ini nanti ceritanya pasti begini gitu. Dia nebak-nebak sendiri, ngajak bicara sendiri. Saudara sadar nggak? Ya, seperti itu, saudara. Nah, sebetulnya kalau pikiran liar itu berbicara hal-hal yang masih wajar, masih lumayan. Paling-paling kita nggak konsen aja, saudara, nggak fokus. Tetapi yang terjadi sekarang, justru yang lebih berbahaya, kenapa sampai ada orang yang bunuh diri? Kenapa ada orang yang sampai membunuh ketika ditangkap? Dia berkata,
aku ada yang nyuruh. Pertanyaannya, selama ini orang mengkonotasikan, oh itu suara setan. Saya bilang belum tentu. Walaupun ada unsur lain di alam roh yang ikut mendorong. Tetapi tidak semua itu berasal dari setan. Tetapi bisa saja dari diri kita sendiri. Coba ketika saudara sedang mencuci pakaian, tapi saudara baru saja nonton film, misalnya Krishna dan Radha misalnya, ya. Nah itu kan sok ngasih komentar, saudara. Oh Krishna itu orangnya begini gitu. Nggak ada sangkut pautnya dengan hidup kita. Betul ya Bapak Ibu? Ngomong terus di pikiran ini. Nah, tetapi ada orang yang menyikapi dengan diam. Dan ada yang menyikapi berbicara. Nah, yang berbicara inilah orang lain menyebutnya gila, saudara-saudara. Padahal sebetulnya dia sedang berdialog dengan alam pikiran. Itu sebabnya kenapa kita yang tidak bisa fokus karena pikiran itu melompat-lompat ke sana kemari dan kita berusaha untuk ditarik-tarik, diajak ikutin gaya berpikir itu. Sekarang kita perlu berpikir, saudara-saudara. Kenapa Yesua itu berkata di dalam kitab Matius 26 ayat 41. Saya bacakan. Matius 26 ayat 41 dikatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat tetapi daging lemah. Saya garis bawahi kata berjaga-jagalah. Apa sih yang disebut berjaga-jaga di sini? Apakah orang berpikir bahwa berjaga-jaga itu awas sebentar lagi tentara Roma akan datang. Mereka akan menangkap Yesua. Bukan itu, saudara. Kalau dikatakan berjaga-jaga itu arahnya ke situ. Terus kita mau apa? Wong kita ya tidak punya kemampuan untuk melawan tentara Roma. Jadi yang dimaksud Yesua berjaga-jaga di situ adalah yang saya nyebut dengan ultimate consciousness. Memiliki kesadaran murni. Merasa bahwa aku sedang ada di sini. Orang Jawa itu memiliki istilah eling lan waspodo. Pernah dengar ya kata-kata itu, saudara? Eling lan waspodo. Ingat dan waspada. Nah yang diwaspada itu apa? Ya ketika kita berpikir, ketika kita melakukan sesuatu, apakah pikiran kita itu lari kemana-mana? Atau kita menyadari bahwa aku sedang melakukan sesuatu ini. Contoh tidak usah jauh-jauh. Dalam sebuah ibadah seperti sekarang ini, kita kan ibadah paling lama 2 jam ya. Misalnya lebih ya, lebih sedikit lah. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang tetap fokus selama 2 jam tersebut? Saya yakin tidak semua orang bisa fokus non-stop full 2 jam. Pasti ada kalanya ketika kita sedang menyanyi, memuji Tuhan, tiba-tiba pikiran kita kelantur keluar. Ya, Bapak Ibu keluar kemana-mana gitu loh. Apakah kita keluarnya itu ngelantur tentang makanan? Kita ngelantur kemana-mana yang nggak jelas gitu loh. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ngajak ngobrol, ngajak debat. Ya, melecehkan, menghina. Nah itulah yang kenapa saya katakan kita mesti harus bisa menenangkannya. Pagi ini saya memberikan materi ini supaya kita bersama-sama itu belajar untuk kita memiliki diri kita sendiri. Tidak bergerak secara autopilot. Karena saudara-saudara kita harus tahu bahwa saat kita
nggak cuman ibadah, saat kita berbincang-bincang, bahkan saat kita membaca, kebanyakan sekali lagi kita bergerak secara otomatis. Saudara bisa bayangkan, kalau kita ibadah di kehilat saja, bisa seperti itu, ngelantur kemana-mana. Apalagi kalau saudara tidak beribadah di tempat yang bisa konsentrasi. Pasti saudara akan sering dibawa keluar oleh alam pikiran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya tadi saya katakan penyebab orang bunuh diri. Ketika dia mengalami satu masalah, pikiran itulah yang bekerja. Dan kita mempercayai pikiran itu yang celaka, saudara. Bahkan pikiran yang ngelantur ke sana kemari, yang lompat sana lompat sini, itu suaranya jauh lebih keras. Kenapa bisa lebih keras? Karena dia ada di dalam diri kita. Dan suara-suara asing itulah yang sebetulnya itu bukan diri kita. Dia loncat sana loncat ini. Saya lalu berpikir begini, saudara. Bisa jadi hal ini terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia mengetahui segala kejahatan. Sehingga yang terjadi di dalam diri manusia itu, dia lebih banyak komentar jahatnya daripada komentar baiknya. Kalau kita mau jujur, maka lebih banyak komentar jahat daripada komentar yang baik. Buktinya apa? Buktinya kalau kita nggak suka dengan orang lain, langsung kita nyinyir. Betul nggak, saudara-saudara? Nah, makanya kalau saudara lihat misalnya di media sosial, baik di Twitter, Facebook, atau apa saja, orang yang gampang ngomen orang lain dengan nyinyir, itu sudah bisa dipastikan bahwa pikiran liar itu lebih dominan dari apa yang disebut dengan kesadaran murni. Dan orang-orang yang seperti inilah yang selalu keluar dari jati diri yang sebenarnya. Makanya Tuhan tadi katakan, berjaga-jagalah. Yang disebut berjaga-jaga itu yang menjaga diri kita untuk tidak kesana kemari, ngelantur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat saat seseorang mengalami kekecewaan, kata kecewa itu artinya orang tidak bisa mendapatkan apa yang dia harapkan. Orang kecewa, saudara. Nah, pada saat orang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, pikiran tadi dia akan ikut ngomong. Kamu sih seperti itu. Jadi ya hasilnya begitu. Saya pernah berbincang-bincang dan sedang saya layani saat ini, saudara. Ada seorang yang saya menyebut dengan istilah jomblo wati. Seorang perempuan yang belum kawin. Kenapa seperti itu? Ternyata dia lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran liar. Saya ajak untuk berbincang-bincang, saya menemukan begitu banyak yang bisa saya petik pelajaran di dalamnya. Karena pikiran liar tadi jauh lebih dominan. Contohnya apa? Pada waktu itu perempuan itu di pikirannya itu ada tema jomblowati. Temanya itu. Jadi apapun gerakan perempuan ini akan selalu diarahkan ke situ. Contoh misalnya, pada waktu dia mau membeli buah di pasar, saudara-saudara, dia baru pilih-pilih.
ada suara yang berkata begini, kalau kamu pilih seperti itu, kamu tidak akan punya jodoh. Sehingga dia nggak jadi. Waduh, gimana nih? Ya udah, dia pilih buah yang lain. Begitu dia sampai di rumah, ketika dia pegang buah, maka suara lain muncul. Kamu tahu nggak? Buah itu yang bisa bikin kamu tidak punya jodoh. Sehingga buah itu dicuci. Dan saudara tahu, apakah nyucinya wajar? Tidak. Dia cuci terus, dicuci terus. Setelah itu buahnya ditaruh, dia cuci tangan. Sampai 7 kali. Wajar nggak kira-kira? Sangat tidak wajar. Lebih banyak dia dipengaruhi oleh suara-suara yang asing. Suara-suara yang aneh. Yang sebetulnya bukan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Biasanya orang ketika sudah mengalami kekecewaan, dia pendam sendiri. Nah, ini kan ada 2 macam ya. Ada yang ketika dia kecewa, dia marah, dia emosi, dia tidak bisa mengungkapkan keluar. Tetapi dia dipendam. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau saya mengungkapkan, nanti timbul masalah baru, bertengkar. Sudahlah, tak endem saja, toh juga aku yang ngalami. Nah, orang-orang yang jenis seperti ini, yang sering kali terkena penyakit kanker, saudara. Khususnya bagi seorang perempuan. Kenapa begitu banyak orang perempuan yang kena kanker payudara? Coba tanya orang itu. Atau selidiki kehidupan orang itu. Pasti dia lebih banyak memendam kepahitan di dalam dirinya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan mati karena penyakit kanker. Bapak Ibu yang terkasih, itu jenis orang yang pertama, cuma memendam. Biarkan suara-suara kita sudah kecewa dikomentarin lagi. Kamu tahu nggak? Kamu tuh begini terus dicecer terus, saudara. Sehingga yang ada cuma ya sudah dia diam, dia cuma merenungkan ya sudah, saya mau apa wis karep-karepe lah. Akhirnya dia memendam kekesalan yang mengakibatkan munculnya penyakit. Mungkin bukan cuma kanker, tetapi bisa jadi penyakit yang lain. Tapi biasanya itu berkisar di penyakit dalam. Atau yang kedua, orang yang tidak memendam, tetapi mengeluarkannya. Dan ketika dia mengeluarkannya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum karena dia ikutin pikiran liar tadi. Dan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Dan sadis. Kenapa sampai ada orang yang melakukan mutilasi? Saya sempat mengamati orang yang sampai melakukan mutilasi. Hanya karena sakit hati saja. Bahkan ada seorang ahli forensik yang mengatakan bahwa orang ini sepertinya terlatih. Bukan karena terlatih. Nggak ada orang yang memutilasi berkali-kali, saudara-saudara. Tetapi dia seperti terlatih itu kenapa? Karena dia pakai pikiran liar tadi. Orangnya diselonjorkan, potong berapa potongan, bagian potongan. Pakai bendo yang besar. Itu karena apa? Dia mengomentari, ikut menerima komentar-komentar yang ada di pikiran. Sehingga dia tidak lagi merasa jijik, nggak lagi merasa takut. Dia ikutin aja suara itu, potong tas, masukin plastik, buang. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Ada juga orang yang mengeluhkan tentang kehidupannya, yang selalu diganggu terus dengan suara-suara yang ada di dalam dirinya, yang tidak pernah berhenti melecehkan dan merendahkannya. Itu sangat luar biasa.
orang yang saya konseling, itu suara yang ada di pikirannya itu lebih kuat, saudara. Sampai-sampai saat dia mau ngunci pintu pun, dia ikut bersuara dengan tema yang sama. Kamu kunci pintu, berarti jodohmu terkunci. Kan aneh, saudara. Itu ngomong apa sebetulnya? Nggak ada sangkut pautnya, bukan? Tetapi itulah sebuah fakta, saudara. Semua suara-suara itu selalu menyerang dia. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus dilakukan? Karena ada orang yang berkata, saya pernah melawan, tetapi malah saya dipermalukan habis-habisan. Berulang kali saya memberitahu bahwa musuh kita yang paling berat itu bukan setan. Saudara amin? Tidak. Ya, musuh kita yang paling berat bukan setan. Kenapa? Karena setan sudah dikalahkan oleh Yesua. Dan kita murid-muridnya Yesua punya kuasa untuk mengalahkan setan. Amin. Justru yang paling berat musuh itu ya diri kita sendiri. Suara-suara liar tadilah yang harus kita tenangkan. Saya punya satu ayat firman Tuhan yang cukup terkenal. Dan saya ajak untuk kita belajar mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat 15. Di sana dikatakan, sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan, kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Namun kamu tidak menginginkannya. Kenapa sih kok ayat ini berbicara kamu tidak menginginkannya? Menginginkan apa? Menginginkan meneduhkan pikiran liar tadi. Lebih banyak kita mengikuti pikiran liar ketimbang kita mau mengikuti firman Tuhan. Pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama memahami sebuah analogi, saudara. Kalau saudara punya botol itu berisi air dan beberapa seperti misalnya ampas kopi atau apalah. Botol itu sendiri tertutup. Kotoran itu ada di dalamnya. Saudara akan belajar dan berusaha untuk mengeluarkan kotoran itu. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia tertutup. Sama seperti pikiran-pikiran liar. Itu sangat sulit untuk dikeluarkan dari diri kita. Kenapa? Karena dia ada di dalam diri kita. Dan pikiran liar itu sendiri terbentuk dari kehidupan kita sehari-hari. Baik kita lakukan aktivitas diri kita sendiri maupun kita berinteraksi dengan orang lain. Itu endapan-endapan itu masuk ke pikiran kita. Ibarat seperti botol yang berisi kotoran. Nah, yang sering kali dilakukan oleh banyak orang adalah dia mencoba untuk membuat botol itu menjadi bersih, tapi digoncang-goncang, saudara-saudara. Yang terjadi bukan bersih. Tetapi yang terjadi akan mubal-mubal terus. Nggak akan pernah bisa clear, nggak akan pernah bisa bersih. Yang saudara lihat justru semakin lama semakin keruh. Pikiran ini jadi semakin ngaco, semakin nggak karu-karuan. Karena kita coba untuk menggoncangkan itu. Ini saya terangkan tentang analoginya, saudara-saudara. Karena kotoran itu tidak bisa keluar begitu saja. Dan digoncang terus. Semakin lama semakin keruh. Jadi kalau begitu, saudara-saudara. Apa yang terbaik
agar supaya kotoran itu tidak memperkeruh isi botol tersebut. Sekarang saya akan ajak saudara untuk bermain analogi. Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara melihat botol berisi kotoran yang kalau digoncang-goncang tuh mubal-mubal kemana-mana dan tidak pernah bisa clear. Yang bisa clear itu caranya bagaimana? Ada yang tahu? Apa? Dibuang airnya, tutupnya dibuka, tapi masalahnya nggak bisa. Tutupnya nggak bisa dibuka, airnya pun tidak bisa dibuang. Apa yang harus kita lakukan? Diamkan. Itu baru jawaban yang benar. Diamkan. Nah inilah yang disebut oleh kitab Yesaya tadi, saudara. Dia ada di dalam diri kita. Dia tidak bisa keluar. Bagaimana bisa keluar orang yang ngomong di dalam diri kita kok? Dan sekali lagi saya katakan, itu bukan setan. Saya perjelas, suara-suara itu bukan setan. Maka yang harus kita lakukan adalah taruh botol di meja, jangan pernah digoncang, diamkan saja dan amati. Maka yang terjadi secara hukum alam, hukum fisika, maka kotoran itu lama-lama akan mengendap dengan sendirinya. Ketika kotoran itu mengendap, maka secara otomatis botol itu akan jadi bersih. Saudara bisa melihat ada apa di balik botol itu. Di sebelah sanonya. Kenapa? Karena sudah bersih. Tapi kalau saudara terus goncang terus dengan berharap supaya menjadi bersih, mustahil itu terjadi. Tetapi sayangnya yang dilakukan banyak orang adalah menggoncang terus-menerus. Goncang terus. Dengan rasa jengkelnya, dengan rasa emosinya, goncang terus. Sampai mati tidak akan pernah bisa jernih. Maka jalan satu-satunya adalah harus pakai metode yang ini. Taruh, diamkan, amati. Sekali lagi, jangan dilawan. Amati. Ada beberapa orang yang konseling sama saya. Dia selalu berkata, saya coba untuk lawan. Saya bilang, percuma, kamu melawan pikiran liar. Tidak akan pernah menang. Dia jauh lebih dominan, dia jauh lebih menguasai diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita diamkan, kita amati, maka yang terjadi adalah kita berbalik menguasai dia. Nanti saudara boleh buktikan. Orang kadangkala, saudara-saudara, bercerita sama saya. Saya menyaksikan video, kenapa ya? Kok tidak selesai? Loh saya tanya, kalau kamu tanya sama saya, salah. Justru saya tanya sama kamu. Karena yang ngalamin itu kamu sendiri. Kenapa? Dan jawabannya itu selalu sama. Pikirannya keluar. Nah setelah pikirannya keluar, pikiran itu memberitahu tentang hal-hal yang menjadi problem dan masalah dia. Sehingga yang terjadi dia kemerungsung. Percumalah aku gak bisa konsen nonton video ini. Akibatnya apa? Dia keluar lakukan tindakan. Tindakannya pun tidak bisa secara real. Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang ada hanya jengkel, emosi, marah-marah sendiri. Itu justru akan merusak alam atmosfer yang ada di sekitarnya, yang tentu saja akan sangat mempengaruhi datangnya berkat dan mujizat Tuhan.
Nah, pertanyaannya, sampai sejauh ini apakah saudara bisa mengikutinya? Nah, sekali lagi inilah penyebab orang bunuh diri atau membunuh atau melecehkan dan banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Untuk mengetahui hal ini tuh gampang kalau di media sosial. Lihatin aja orang-orang yang tukang nyinyir, saudara. Itu sudah dipastikan orang itu memiliki kekuatan alam pikiran. Itu luar biasa. Tetapi dia berada di posisi atau di sudut yang salah. Tapi kalau dia mampu mengembangkan ini, maka potensi orang itu akan sangat dahsyat sekali. Tapi karena dia berada di sudut yang salah, maka dia pun melakukan tindakan yang salah. Kenapa begitu banyak orang tersangkut hukum? Karena dia nyinyir, dia lakukan penyerangan, tanpa dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak tepat. Nah, ini yang bikin banyak orang mengalami kegagalan dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Karena sering mendengar suara-suara asing yang sebenarnya itu bukan kita, tapi ada di dalam diri kita. Dan semua itu memancarkan vibrasi yang sekali lagi bisa merusak atmosfer yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari beberapa kasus yang saya tangani, ada orang yang digiring gara-gara dia percaya pada ramalan. Itu sebabnya kenapa Tuhan berbicara agar kita tidak melakukan peramalan. Sebab di dalam perjalanan hidup manusia itu kadang dia akan mengalami banyak benturan. Tapi kalau belum apa-apa sudah dikasih tahu, kamu tahu nggak bahwa kamu akan mengalami seperti ini. Dia akan mempercayai, dia cenderung untuk percaya. Lalu dengan dia percaya, sama saja dia mensugesti diri. Dan sugesti diri yang buruk itulah yang bisa mengakibatkan terjadinya distorsi dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus percaya juga bahwa mungkin saudara berkata, loh tapi saya sudah terlanjur diramal, lalu bagaimana? Kita harus tahu saudara-saudara, ada orang yang sempat ngomong sama saya, Pak, saya itu sudah diramal, itu mesti begini. Saya bilang, kamu percaya firman atau percaya ramalan? Karena dikatakan, kamu akan menjadi seorang yang tidak memiliki pasangan karena diramal. Saya katakan, selama kamu terus mempercayai kata-kata itu menjadi sebuah mindset dalam dirimu. Dan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, alam semesta akan berkata, iya. Sekalipun kamu berdoa bertalu-talu tiap hari, hasilnya nol besar, saudara. Karena ada energi negatif yang diterima. Dan selama energi itu tidak keluar, nggak akan ada mujizat. Dikasih tahu malah ngeyel. Dan alam semesta akan berkata, terjadilah apa yang kamu percaya. Itu sering yang saya sebut dengan istilah itu belief system. Atau mindset di dalam pikiran kita. Dan itu betul-betul musuh besar kita, saudara-saudara. Dan kita harus tahu bahwa semua anggota tubuh kita itu memiliki potensi yang sangat besar. Yang yakini dan
optimalkan apa yang Tuhan kasih. Jadi sekali lagi di poin ini saudara tahu ya, pikiran kita tidak boleh dikocok-kocok, saudara. Nggak boleh dilawan. Pikiran kita yang harus kita lakukan, diamkan. Nanti saya kasih tahu caranya seperti apa sih? Cara mendiamkannya. Ini baru teori dulu. Supaya saudara ngerti. Dengan analogi seperti ini, kita akan tahu bahwa hukum analogi itu berlaku seluruh dunia. Termasuk di alam pikiran kita. Saya ngomong seperti ini di Indonesia maupun saudara lakukan di Amerika atau dimanapun tempat, itu sama. Kotoran itu tidak bisa keluar, dia hanya bisa mengendap. Tapi kalau kita terus goncangkan, tidak akan pernah terjadi yang namanya bersih. Cara berpikir kita akan keruh terus-menerus, saudara. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan istilah meditasi energi murni. Itu istilah saya sendiri, saudara. Karena saya di dalam menyampaikan materi ini kan saya terus melakukan riset penyelidikan. Baik terhadap kasus-kasus orang yang banyak saya tangani, maupun apa yang harus aku lakukan terhadap diriku sendiri. Kenapa begitu banyak orang yang stres? Kenapa begitu banyak sampai orang lari-lari? Sampai telanjang di luar. Karena dia lebih didominasi oleh gaya berpikirnya sendiri. Ada beberapa waktu yang lalu, ada satu berita bahwa ada seorang laki-laki yang ketika dia melihat ada perempuan yang naik sepeda motor, dikejar, dan dia mempermainkan kelaminnya sendiri di samping perempuan itu. Sehingga akhirnya ditangkap polisi. Ketika ditanya, kenapa kok kamu melakukan itu? Ya, suka saja. Kan aneh, saudara. Lalu sebetulnya, kalau dia mau menggunakan ilmu logika, naik sepeda motor sambil memelorotkan celananya, lalu ngejar perempuan yang naik motor, kalau dipikir secara hukum logika dan etika itu masuk atau tidak? Kan nggak masuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada pikiran liar tadi yang goncang-goncang dia kalah. Sehingga dia ikutin. Ini bahaya sekali loh saudara. Masih bagusan dia telanjang untuk dirinya sendiri. Paling-paling dia dipermalukan. Lah kalau sampai dia melakukan pembunuhan. Karena pikiran itu mendominasi. Nah oleh karena itulah pada pagi ini saya akan ajak untuk saudara nanti di rumah mempraktekannya. Jadi sebelum kita lihat ya mempraktekkan ini, saya ingin ajak saudara untuk melakukan ini. Count your blessings. Artinya apa? Menghitung berkat-berkat, saudara. Jadi daripada pikiran saudara ngelantur kemana-mana, coba dikondisikan untuk ngitung berkat. Berkat apa sih yang bisa kita hitung? Nah ini sudah saya tulis di sini. Jangan hitung beban, tapi hitung berkat. Selama ini yang fokus banyak manusia di dunia adalah menghitung masalah, menghitung beban. Sekarang saya bikin sebuah pertanyaan kecil dan penting. Kalau saudara ngitung masalah, terus mau apa? Ya kan? Kalau saudara ngitung masalah, Anda mau apa coba? Paling-paling yang diterima stres, jengkel sendiri, marah sendiri. Yang tidak bisa ya sudah lakukan tindakan pembunuhan kayak pemukulan kayak. Atau mungkin kalau nggak suka orang ini siram pakai air keras kayak.
Itu kan tindakan-tindakan dari apa yang dia dengar di pikiran liar tadi. Maka sekarang bagi saudara, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, di berbagai belahan dunia, saudara ikut streaming saya, ayo alihkan perhatian pikiran saudara dengan menghitung berkat. Saudara mau hitung berkat? Kalau saudara menghitung berkat, saya kasih tahu loh, sebetulnya saudara itu sedang menarik berkat yang baru dari Tuhan. Kalau saudara menghitung beban, berarti saudara juga menarik beban yang baru. Kan gampang sebetulnya, saudara-saudara. Tinggal kita mau menempatkannya di posisi yang mana. Di posisi yang penuh beban, di posisi yang negatif, atau di posisi yang positif. Nah, yang pertama adalah tentang kesehatan kita. Coba saudara renungkan. Tiap-tiap hari saudara sehat. Itu kan sebuah anugerah besar yang Tuhan berikan. Kenapa dadak kita ngikutin pikiran yang ngelantur gitu? Karena kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu dan tidak ada yang ngasih tahu caranya. Maka saya kasih tahu caranya. Hitung berkat dulu. Saudara duduk diam, renungkan. Berkat apa ya yang saya pernah terima dari Tuhan? Yang pertama adalah bicara tentang kesehatan. Kita bisa ada di tempat ini karena saudara sehat. Amin. Kalau saudara nggak sehat, saudara nggak mau. Sedangkan orang yang sakit saja pingin ibadah bersama. Contohnya siapa? Oh, Bu Mul sama Pak Mul. Dia sedang sakit, tapi dia ibadah. Dan saya angkat jempol. Harus seperti itu. Ya, juga Koki Cia di belakang. Dia juga sedang sakit. Tapi dia mau ibadah. Dan saya bilang, ini yang harus. Ya, makanya saya katakan, kalau kita sudah bicara tentang kesehatan, oh itu luar biasa. Terus yang kedua, bicara tentang apa? Bicara tentang kasih karunia, kita bisa mengenal tentang nama Bapa Yahweh. Ada seorang yang katanya pernah ketemu dengan Bapa Yahweh, tapi di luaran dia tidak berani menyampaikan tentang nama Bapa Yahweh. Jujur saya meragukan. Apakah benar-benar dia ketemu dengan Bapa Yahweh? Lah saya itu sampai hari ini belum pernah lihat loh. Bapa Yahweh itu wajahnya seperti apa. Saya berani kok menyampaikan. Apalagi orang yang sudah lihat Bapa Yahweh. Yang katanya melihat di surga. Wah kalau saya lihat gitu, wah membabi buta saya menyampaikannya. Kalau sampai kita enggak, saya jujur meragukan. Kemarin ada salah satu teman kita ya dari Malaysia yang memberitahu ke saya. Saya bertahun-tahun berdoa minta supaya saya melihat wajah Bapa Yahweh. Dan dia cerita kemarin sama saya betul-betul melihat. Dan ternyata yang saya lihat itu adalah wajah Yeshua. Karena Yahweh kan sama dengan Yeshua. Tetapi wajahnya bukan seperti orang kulit putih, tetapi orang Ibrani. Kalau orang kulit putih kan wajahnya mancung, tapi modelnya kan beda. Form wajahnya. Tapi ini hidungnya mancung, wajahnya itu orang Ibrani. Dia cerita kemana-mana bahwa aku ketemu Yeshua. Padahal baru sekilas mendapat penglihatan. Apalagi kalau sudah ketemu di Samayim, ketemu di sorga. Saya yakin kalau betul-betul dia ketemu,
mulut tidak bisa diam. Ya pasti akan bercerita kemana-mana. Loh saya ini loh belum pernah lihat. Bapak Yahweh itu bentuk wajahnya seperti apa. Saya belum pernah lihat. Tapi saya tidak takut untuk memberitakan nama Yahweh. Itu prinsip bagi saya, saudara. Saya tidak peduli orang mau mengatakan Yahweh itu nama dewa. Emang gua pikirin, itu iman saya. Itu yang harus kita syukuri gitu loh. Ya. Ngapain kita dengar suara-suara yang ngaco di pikiran kita? Syukuri saja bagaimana kita bisa mengenal nama Bapa. Sekalipun belum melihat, saya lalu berkata, nggak apa-apa deh, saya tidak melihat, kan ada firman yang mengatakan, sekalipun tidak melihat tapi percaya. Daripada melihat tapi nggak mempercayai. Ya percuma, saudara. Lebih baik nggak lihat tapi percaya. Itu iman. Lalu apa yang harus kita syukuri? Tubuh kita. Kita diberi tubuh yang lengkap. Perlu nggak kita syukuri, saudara? Perlu. Dan saya katakan dengan tegas, kalau Tuhan kasih tubuh saudara, dia juga sanggup untuk memberkati pakaian bagi saudara. Kalau Tuhan kasih tangan, dia juga sanggup untuk memberkati jam tangan untuk saudara. Jadi ngapain kita pusing dengan suara-suara yang tadi? Kenapa? Karena kita langsung menangkap, menerima hal-hal yang buruk. Makanya saya kasih metodenya ini terlebih dahulu. Hitung berkat dulu. Baru setelah itu nanti bagaimana cara mempraktekannya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita hitung berkat. Jadi kalau saya katakan hitung berkat itu tidak harus materi ya. Tidak harus, saudara. Karena kalau orang yang tidak paham, wah Pak Lukas bicara berkat duit kok yang ada di otaknya. Siapa bilang? Yang ada di otak saya itu banyak. Kita perlu mensyukuri yang pertama tentang kesehatan kita. Yang kedua tentang tubuh kita. Yang ketiga yaitu apa yang gratis dari Tuhan. Nafas hidup. Itu gratis. Ya. Saudara bayangkan orang yang masuk ke rumah sakit. Berapa biaya untuk oksigen? Cukup mahal. Saudara. Tapi kita bisa gratis. Ini termasuk berkat yang harus disyukuri. Lalu kenapa pikiran kita tidak mengarah ke sini saja? Itu loh. Sambil saudara nyuci pakaian kalau itu perempuan. Yang laki mungkin melakukan tugas sehari. Kenapa saudara tidak berkata terima kasih ya Tuhan aku dikasih kesehatan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan aku bisa mengenal namamu. Terima kasih ya Tuhan aku bisa hidup saat ini. Ini yang harus kita syukuri. Yang gratis dari Tuhan yang lain apa? Selain nafas, kira-kira menurut saudara ada yang bisa mikir? Keselamatan, itu betul. Gratis loh keselamatan kita. Nggak perlu kita berdarah-darah. Sudah dilakukan Yesus. Amin. Kita nggak perlu susah. Keselamatan tinggal ambil kok tidak mau. Terus apalagi? Benda yang kita miliki. Nah ini bentuknya materi. Bersyukur saudara punya rumah. Lah saya nggak punya rumah ya Pak, masih kontrak, nggak apa-apa. Tapi saudara katakan terima kasih Tuhan, saya punya rumah sekalipun masih kontrak. Dan itu bisa terjadi nggak? Pasti bisa. Dan sangat bisa. Cuman masalahnya kan orang lebih banyak mengatakan, faktanya dong, faktanya. Ini yang bikin banyak orang gagal. Makanya
selalu ada keterkaitan dengan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Apa yang kita ucapkan, kan saya katakan bahwa manusia itu dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Tuhan kalau mau menciptakan sesuatu dia ngomong dulu, jadilah terang, terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Tapi kalau manusia, faktanya dong, faktanya nggak ada kok suruh ngomong ada. Nah ini kan dibalik atas firman. Wong kita hidup sehari-hari aja susah kok kita mikir jadi orang kaya. Ya wes, nikmati saja ya kemiskinan. Selamat hidup miskin sampai mati. Makanya Tuhan ajarkan kita sesuai dengan firman-Nya. Wah, kamu sekarang diberkati ya. Enggak, ditolak saudara-saudara. Lu tuh salah ke Tuhan, kamu hidupnya susah. Kamu ngapain? Kerja ya, kan kita cari ya sesuap nasi lah. Betul, saudara kerja cari sesuap nasi. Sesuap nasi itu paling berapa? 15.000 kali ya. Enggak sampai malah, mau satu suap. Kenapa sih pakai bahasa yang nampaknya merendahkan diri, tapi rusak pikiran bawah sadar saudara? Kamu sekarang tambah cantik ya? Ah enggak lah, biasa saja. Harusnya kalau ada orang gitu, oh iya ya, kamu biasa kok ya, tambah jelek malah. Coba rasanya piye sih? Ini loh yang saya sebut, ayo kita menghitung berkat sehari-hari. Apa yang saudara miliki? Kalau saya mensyukuri banyak hal, saudara. Saya belajar untuk tidak mengizinkan otak saya diisi yang lain. Yang buruk. Yang saya pikirkan ketika saya berdiri di sini, saya lihat jemaat yang ada. Saya katakan terima kasih Bapak Yahweh. Dalam kondisi orang sedang ketakutan kemana-mana. Ternyata banyak juga jemaat yang masih setia kepada. Saudara tahu, untuk orang bisa kumpul seperti ini, zaman dulu taruhannya nyawa. Saudara lihat kisah para rasul, untuk orang bisa kumpul, taruhannya nyawa. Saudara bisa ditangkap, bisa dijebloskan ke penjara, diadu dengan singa. Jadi kita ini sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti menyadari. Saya boleh katakan bahwa seluruh dunia saat ini sedang dibodohi. Dan saya satu-satunya orang yang ada di bagian tidak mau dibodohi. Ya. Kita mesti menyadari, saudara. Firman Tuhan dalam kitab Gilyahna, kitab Wahyu, sedang ada dalam penggenapan. Saya berusaha untuk memberitahukan, ini loh pembodohan-pembodohan yang sedang terjadi di dunia sekarang. Dan celakanya kita yang katanya punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib, ikut-ikutan mau dibodohi. Saya sorry, saya tidak mau. Saya sudah tahu agenda-agendanya seperti apa. Kita lihat yang lain. Apa yang perlu kita hitung? Yang kelima yaitu orang-orang yang mengasihi kita. Saya beritahu Bapak Ibu. Saya di sini sebagai gembala jemaat. Saya mengasihi saudara semua yang ada di sini. Begitu juga dengan para subscriber yang sampai hari ini setia. Sekalipun kami punya jarak yang jauh. Jarak saya dalam pelayanan ini itu luar biasa jauh. Karena subscriber itu ada yang sampai dekat ujung Rusia sana.
Dan mereka masih terus mengikuti kami di sini. Dan saya katakan dimanapun saudara berada di belahan dunia, doa saya untuk saudara semua. Saya ingin hidup saudara sejahtera. Sekalipun saya tidak bisa melihat wajah saudara. Saudara tiap hari, tiap streaming lihat wajah saya. Dan hati saya berkata, Tuhan jaga lindungi saudara-saudara saya seiman yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Saya mengasihi mereka. Kondisi keadaan sekarang di dunia ini sedang betul-betul ada dalam pengenapan. Dan sebentar lagi Yeshua HaMasyiah akan datang untuk yang kedua kali. Jadi doa saya untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia. Saya mengasihi saudara semua. Itu yang perlu kita syukuri, saudara. Saya bersyukur karena sekarang dengan adanya streaming seperti ini, akhirnya saya bisa menyatakan saya ternyata tidak menggembalakan jemaat di Magelang saja. Tetapi saya menggembalakan jemaat di seluruh dunia. Bagi orang-orang yang mau dengar materi yang saya sampaikan. Itu yang harus kita syukuri. Kemudian yang keenam. Apa yang perlu kita syukuri yaitu pertolongan apa yang pernah diterima oleh diri kita. Ayo saudara ingat-ingat lagi apa yang pernah saudara terima dari Tuhan. Saudara yang perlu memperhatikan itu, saudara-saudara. Apa sih yang pernah Tuhan berikan kepada kita? Mungkin kita sedang masak kompornya meleduk. Lalu kita minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Itu diingat, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan menghitung berkat. Saya selalu mengingat kebaikan Bapak Yahweh dan kebaikan orang-orang yang ikut membela pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ketika saya duduk diam, saya katakan, Tuhan, inilah orang-orang yang mengasihi Engkau. Saya berdoa untuk mereka. Jaga lindungi mereka. Berkati mereka. Kenapa? Karena dialah yang memberkati saya. Walaupun memang itu datangnya dari Tuhan. Tapi kan melalui si A, si B, si C. Betul nggak saudara? Kan nggak mungkin berkat Tuhan tiba-tiba jeblok dari atas. Kan nggak mungkin. Harus melalui orang. Nah orang-orang inilah yang perlu kita doakan. Jangan malah dilupakan. Dari sejak pertama saya melayani di Kota Magelang sampai hari ini. Saya masih ingat orang-orang yang mengangkat kehidupan saya sampai seperti sekarang ini. Jadi kalau orang bilang saya sukses, sukses saya bukan milik saya. Tetapi milik orang-orang yang ikut mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, bisakah kita menyadari hal itu, Bapak Ibu? Coba sekali waktu saudara duduk diam, ingat-ingat ya. Siapa sih orang-orang yang pernah tolong saudara? Doakan mereka. Walaupun mungkin orang itu sekarang sudah tidak sependapat dengan saudara. Bahkan orang itu memusuhi. Tidak ada salahnya kita mendoakan mereka. Amin. Apalagi Yeshua mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Inilah yang saya bisa katakan. Dan sekarang saya tunjukkan kepada saudara tentang kata berdiam diri tadi. Tinggal dalam ketenangan. Dalam bahasa Inggris berkatakan in quietness. Di dalam ketenangan. Itu di teks bahasa Ibrani ditulis dengan behasket. Behasket. Ya. Behasket itu artinya dalam ketenangan. Tapi sekali lagi behasket ini bukan meditasi.
Ini yang harus saya jelaskan kepada saudara. Meditasi itu ada sendiri, tapi saya ajarkan untuk kita yang tadi disebut apa? Masih ingat nggak? Mengamati. Betul nggak Bapak Ibu? Ngamatin botol itu loh, yang keruh tadi. Jadi ini bukan meditasi. Bukan pula saat teduh. Bukan pula berdoa. No. Ini yang dimaksud kata bahasket, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa step yang harus saya tunjukkan kepada saudara. Yang pertama adalah saudara duduk diam, ya. Cari posisi yang rileks dengan tangan bebas. Kalau seperti yang lain, yang kemarin saya ajarkan kan membersihkan cakra. Membersihkan cakra itu kan macam-macam tangannya, bukan? Ini tidak dibutuhkan seperti itu. Yang dibutuhkan adalah mengamati pikiran liar kita. Nanti dia akan muncul banyak sekali, loncat sana, loncat sini. Jangan dikomentari, amati saja. Saya ngomong sampai di sini, saudara bisa paham nggak? Diam aja, diam. Ya, cari tempat yang rileks. Saudara tutup mata boleh, buka mata boleh, cari tempat yang nyaman pokoknya. Itu yang disebut dengan kata bahasket tadi. Ya, bahasket. Duduk diam dalam posisi rileks dan posisi tangan bebas. Amati saja perasaan-perasaan yang muncul di pikiran. Mungkin ada kata-kata yang bikin kita marah, kita khawatir. Bayangan-bayangan yang keruh. Loncat sana, loncat sini. Jangan kasih komentar. Diam saja, amati saja. Nikmati saja dia mau ngomong apa, nikmati saja. Paham nggak Bapak Ibu? Nanti lama-lama dia akan pelan-pelan mengendap sendiri. Dia nggak akan tahan lama-lama kalau kita diamkan. Tapi kalau kita komentari, itu ibarat seperti botol tadi dikocok-kocok. Semakin keruh. Nah ini yang disebut dengan quietness, dalam ketenangan. Tenang. Sekali lagi, jangan khawatir ketika nanti bermunculan endapan-endapan yang kotor itu muncul semua mubal-mubal. Ada yang kritik kita, ada yang menghina kita, ada yang melecehkan kita, ada yang menasehati kita. Stop. Anda tidak boleh ngomentar. Duduk diam dan amati saja. Dia maunya apa? Ikutin saja. Diam saja. Dan saudara lakukan itu sehari minimal 15 menit. Berapa lama saudara? 15 menit. Itu paling sedikit. Saudara lakukan itu terus-menerus tiap-tiap hari. Maka ketika dia sudah mengendap, saya katakan begitu saudara mengamati tidak selalu mengendap loh. Kenapa? Karena saudara baru tingkat pemula. Karena ketika kita barusan digoncang-goncang, diamati, apakah itu langsung turun semua? Tidak. Ada waktu dia turun. Tergantung endapannya itu besar atau tidak. Dia akan turun lama-lama. Amati saja. Nanti lama-kelamaan botol itu akan menjadi jernih. Karena endapannya sudah tidak mubal-mubal kemana-mana. Dia teduh. Sebelum saudara lakukan itu, saudara mungkin bisa pegang dada saudara, katakan, hai jiwa, tenang, ada Tuhan bersamamu. Sudah, setelah itu rileks. Saudara dengerin nafas saudara. Saudara rasakan, dia mau loncat sana, loncat sini, biarin aja. Nggak usah digubris saudara. Amati saja, dia maunya apa, ikutin saja. Saudara hanya dibutuhkan pengamatan. Itu dilatih terus. Maka yang loncat sana, loncat sini itu kan ada unsur ego kan muncul. Unsur nafsu juga muncul.
unsur pikiran, perasaan itu juga mulai bermunculan nanti. Di tubuh kita akan banyak gejolak yang muncul. Gak usah dikomentari, gak usah takut, saudara. Diamkan saja. Saudara juga nggak berdosa kok. Ketika nanti hal-hal yang buruk itu muncul, biarkan saja, diam saja. Amati, terus amati. Lihat saja. Saudara bisa membayangkan seperti mengamati botol yang sedang keruh. Itulah yang disebut dengan kesadaran murni. Atau orang menyebut dengan bermacam-macam. Ada ultimate consciousness, ada yang bilang pure consciousness, macam-macam. Bagi saya istilah-istilah itu it's okay. Mau pakai istilah apa saja no problem. Yang penting prakteknya, saudara. Amen. Kemudian yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness itu artinya apa? Pikiran nggak bercabang. Manusia itu sudah terbiasa dengan pikiran cabang. Coba ketika saudara sedang main HP. Sekalipun saudara main HP, kan pikiran keluar sendiri. Ya toh? Keluar sendiri, saudara. Tanpa saudara suruh, keluar kemana-mana. Loncat sana, loncat sini, ngomentari. Padahal sedang main HP. Saudara mau nonton video, saudara sedang nonton. Dia keluar juga kemana-mana, saudara. Nggak usah itulah, kita ibadah saja. Ya kan? Saudara ibadah nih. Kalau saudara mau jujur, keluar juga pikiran kita. Ya. Nah itu kenapa? Karena kita belum terbiasa. Nah itu yang perlu kita latih. Yang disebut dengan mindfulness. Mindfulness itu artinya apa? Pikirannya itu terpusat. Full ke pikiran. Kalau saya sedang seperti saya menyadari bahwa saya sedang bicara. Saya sedang berhadapan dengan orang banyak. Dan saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Itu mindfulness. Tapi kalau sementara saya ngomong begini, pikiran saya keluar, bisa nggak kira-kira? Bisa. Makanya kalau pikiran sudah keluar ya sudah, kelantur kemana-mana. Jadi akhirnya apa? Nggak fokus kepada apa yang disampaikan. Jadi kita perlu melakukan hal itu. Jadi kita nanti akan bisa menemukan diri kita yang murni jika kita bisa fokus. Sekali lagi, jangan putus asa kalau hari ini saudara praktek dan gagal. Itu wajar. Ya, jangan sampai saudara bilang, oh mana buktinya saya nggak bisa. Wajar. Wong baru pertama kok. Orang naik sepeda saja, apakah saudara naik sepeda langsung bisa ngebut? Tidak, kadang jatuh. Kalau naik sepeda jatuh, saudara naik lagi nggak? Naik. Kalau saudara, loro naik tiba. Ya sudah, nggak akan bisa sampai tua, nggak akan bisa naik sepeda, saudara. Kalau jatuh ya naik lagi. Jatuh lagi, naik lagi, saudara. Ya. Jatuh lagi gimana? Naik lagi. Jatuh lagi, naik lagi. Sampai kapanpun pasti akan bisa. Begitu juga kita. Kita mau coba mengamati pikiran liar itu. Mubal-mubal kemana-mana. Tapi terkadang kita ikut gelantur sama mereka. Nggak fokus juga. Nggak apa-apa. Ini baru 1 kali. 2 kali. Namanya sesal latihan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang ketiga. Setelah 15 menit selesai. Saudara ucapkan kata-kata hebat untuk diri sendiri. Wah, aku bersyukur Tuhan kasih hikmat kepadaku. Aku bersyukur hari ini aku hidup sehat dan kaya raya. Ucapkan kata-kata yang hebat. Nanti akan ada masukan-masukan yang sangat bijaksana dari diri sendiri. Sehingga saat saudara dihujat, saudara akan tetap tenang. Kalau orang yang sudah pandai bermain selancar di sini, saudara ketika dihina, saudara nggak akan terluka hati saudara. Nggak akan. Saya itu sudah kenyang dihina orang. Disesat-sesatkan, dihina, dilecehkan.
Tapi di hati saya nggak ada sengkring gitu saja, nggak ada sudah. Jadi sudah kebal, saudara. Saya cuma ngomong, silahkan kamu mau ngomong apa sak kemengmu, sak gamblehmu, ya, terserah karepmu. Ya. Kenapa? Karena hati saya tidak akan bisa dirubah, dipengaruhi oleh orang yang berenergi negatif. Kalau orang mau mempengaruhi saya, pengaruhilah saya dengan energi positif. Saya akan mudah terpengaruh. Tapi kalau energi negatif, sorry, saya tidak akan tanggapi. Kenapa? Karena itu akan mencelakai diri saya sendiri. Ngapain saya pusing dengan energi negatif? Saya akan selalu tanggapi hal-hal yang sifatnya positif. Jadi Bapak Ibu, kesadaran jiwa itu yaitu menyadari bahwa jiwa itu yang menentukan kesuksesan kita. Jiwa yang baik akan menarik banyak rezeki. Dan jiwa yang baik akan menarik persahabatan. Disinilah adanya kesadaran, pikiran, alam sadar dan bawah sadar. Disinilah pentingnya input-input positif. Banyak-banyaklah melihat hal-hal yang baik. Dan dengan kesaksian-kesaksian yang hebat akan menjadi suplemen dalam hidup kita. Di video di channel Lukas Sutrisno, kemudian di channel Aleph Tau Goes, dan sekarang di channel Aleph Tau Ministry, itu kan banyak materi yang bisa diambil, Bapak Ibu. Dan itu akan bisa menyadarkan kita bahwa saya itu memiliki potensi yang besar. Dan saya kasih tahu sekali lagi, bagi saudara siapapun, baik di sini maupun di berbagai belahan dunia, saya katakan, engkau adalah orang-orang hebatnya Bapak Yahweh. Engkau adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi pemenang. Dan engkau adalah orang-orang yang hebat. Orang yang hebat harus ngerti betul bahwa engkau tidak bisa dikalahkan dengan cara apapun. Yang mampu mengalahkan itu adalah dirimu sendiri. Harus paham ini Bapak Ibu. Dan kesadaran roh ini yang paling tinggi dan tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Disinilah nanti akhirnya kita akan mendapat apa? Inspirasi-inspirasi dari alam semesta. Kadangkala, karena saya kan nyampein firman Tuhan kan seminggu kan beberapa kali, saudara-saudara. Kadangkala saya sedang duduk, tiba-tiba inspirasi itu muncul. Saya langsung ambil HP, saya ketik. Itu jadi inspirasi. Berarti saya berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah ada materi besok. Gitu. Jadi Bapak Ibu, orang yang belum nyampai pada tingkat level ini akan menganggap aneh dan gila, bahkan dianggap sesat. Buktinya ketika kita berkata-kata dalam konsep hukum Loa, orang sudah menganggap kita gila. Dianggap kita nggak waras. Terus bagaimana dong dengan, saya sering membahasakan para pejuang di Indonesia ketika dia ketemu dengan pejuang yang lain yang diteriakkan apa mereka? Mereka bilang merdeka, nanti dulu. Ini belum merdeka, ojo ngomong sih. Apakah begitu? Tidak. Begitu orang bilang merdeka, merdeka. Keinginan merdeka sangat besar. Akhirnya terjadi. Kan begitu, saudara. Nah, saya sudah ajarkan ini untuk Bapak Ibu sekalian. Saudara praktek di rumah. Dan jadilah saudara sebagai seorang survivor. Ya, yang bisa berselancar kemanapun. Saudara survive dalam menjalani hidup ini. Dan kehidupan saudara akan sangat indah. Dan saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Duniaku itu indah. Dan yang terakhir. Sekarang saudara-saudara di negara-negara maju. Anak-anak kecil mulai dilatih untuk
menggunakan alam pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena anak kecil itu alam pikiran bawah sadar itu sangat dominan dan kuat sekali. Itu sebabnya di negara-negara maju mereka sedang memperhatikan anak-anak, dilatih mereka. Cara untuk menjadi orang yang sukses melalui alam pikiran bawah sadar. Sehingga anak-anak itu tidak punya kesempatan untuk dia berdialog dengan pikiran liar. Dan hari ini saya sudah bagikan untuk saudara. Saya percaya Bapak Yahweh selalu memberikan pertolongan. Dan hidup kita akan jauh lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak. Pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh kami tanamkan di dalam hati. Dan kami bisa mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info pra-remaja. Akan diadakan ibadah pra-remaja bagi anak-anak kelas 7 sampai 9 SMP. Ibadah akan dimulai pada hari Minggu, 21 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Info 7 Hari Raya. Hadirilah perayaan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Pesah dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matsah Pembuka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh pelindungku, terima kasih untuk kasihmu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir karena sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat paling lambat pada hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Yisrael, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam paling lambat tanggal 28 Maret 2021 sebelum ibadah dimulai. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Untuk jemaat yang sudah mendaftar, berkesempatan mendapatkan undian door prize. Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matsah Penutup dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 6 sore dengan tema Inilah Aku untuk Melayanimu. Ibadah Sabat tanggal 3 April 2021 digabung hari Jumat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Jaga, lindungi, peliharakan mereka, kirim malaikat-Mu untuk mendampingi dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu.
Terima kasih ya Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk ata pair ufaruk ata basadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka westerot soleka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam waed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Tuhan
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan